Aku ingat semuanya. Bahkan itu yang paling jelas terekam di dalam kepala aku sekarang lah. Aku tahu aku salah, aku akuin semuanya. Lah aku mohon sama kamu. Aku pengen bertemu dengan anakku sendiri lah. Aku mohon sama kamu. Kita beli rasa apa? Es krimnya dateng. Iya, apa nih? Ini es krim kesukaannya Syifa. Dan ini buat kamu sayang, ada tiramisu. Nah, I miss you too, Mas. Bukan ya? Ya. Wah, kok tahu es krim kesukaannya Syifa? Ya tahu dong sayang. Tapi Syifa itu nanti setelah makan es krim harus apa? Gosok gigi yang bersih. Pintar. Oh iya, kalian kok bisa tahu Papa ada di sini? Ini kan tamannya luas banget. Pakai insting aja. Syifa bisa tahu loh, Pak. Papa ada di mana. Pokoknya kayak ada yang bisikin Syifa. Papanya Syifa ada di sini. Kamu kayak superhero gitu sih. Ini nih, superhero namanya Bunda Lala, tau nggak? Kok Bunda Lala sih? Iya sayang, itu tuh superhero favoritnya Papa. Dia itu cantik, baik, pinter, soleh, banyak akalnya, instingnya juga kuat. Pokoknya my love-nya Papa. Apalagi kalau lagi makan es krim kayak gini. Kalah manisnya es krim sama senyumnya dia. Mau kemana? Enggak, aku mau naruh kulkas di dalam es krim. Kulkas. Kamu tuh gemes banget nih kalau salting kayak gini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ayo kita makan aja yuk. Ayo, kita makan. Sip, kamu bisa nggak bukanya? Oh, bisa. Aku bukain sini. Boleh. Syifa bisa? Sini, Syifa aku bukain. Selamat makan. Selamat makan. Ini Kenapa? Aduh. Sayang. Ada aja deh. Coba sini. terima kasih. Sama-sama. Tapi bener loh, Mas Julia tuh Masya Allah banget. Yang dibilang sama Syifa tuh bener. Emang insting seorang anak ke bapaknya atau bapak ke anak tuh emang kuat banget. Contohnya ini, misalkan ibarat kayak kalau anak kecil lagi nangis, rewel banget. Tapi ketika digendong sama bapak kandungnya pasti langsung tenang. Ya, aku setuju. Sini, bersihin aja. Masih ada. Syifa emang masih ada? Nggak ada. Tuh, Nggak ada apa nih, modus ya? Ini bayi introvert apa gimana ya? Dari tadi diem-diem baik. Setahu gue kan, bayi itu harusnya nangis mulu kerjaannya. Apa karena gue hebat ya? Apa karena dia ngefans sama gue? Ngefans lu ya? Kalau gue liat-liat, kok matanya mirip sama gue ya? Ah, gede ganteng nih pas ini. Laki-laki kan nih bayi kan? Oh iya bener. Laki-laki kamu. Udah kamu tenang aja ya. Nanti gede pasti ganteng. Kayak Om. Hei, berhenti kamu! Mati gua. Hei, berhenti! Jangan kabur kamu! Ayo, kejar dia! Cepat berpencar! Kak, itu kak. Kayaknya kak, itu kak. Ya udah cepetan. Bu. No, baby help. Dan
Baby El udah dimakan sama ibu ini sampai habis, sampai kenyang dan oh no Baby El. Apaan sih? Gak bisa ngaco. Mana mungkin lah. Aduh. Apa? Sekarang kita balik ke tempat tadi ya. Sekarang kita laporin ke petugas keamanan kalau ada bayi hilang di sini. Iya tapi lo harus siap Dan. Sekarang kita nggak cuma dicambuk sama Pak Julian, tapi kita dipasung ini Dan. Aduh. Ya udah pasti lah kalau itu mah. Ya udah, ayo, yuk. Jangan gerak. Kalau Bapak kasih tahu teman Bapak, posisi saya ada di mana sekarang, saya nggak akan ragu-ragu untuk buang bayi ini sekarang. Jangan macam-macam Anda. Saya serius. Atau enggak, saya akan banting bayi ini. Jadi sekarang saya minta Bapak untuk balik badan. Baik, saya akan ikuti kemauan Anda. Lapor, Tahanan kabur membawa seorang bayi. Dan semua anggota harus berhati-hati dalam melakukan pengejaran. Itu tadi Hasbi. Jadi dia tahanan yang saya dengar sedang kabur ke taman ini. Makasih ya anak ganteng. Gara-gara kamu, Om bisa kabur dari polisi. Tapi maaf ya Om jadiin kamu Sandra. Nih, Om ganteng bayar pakai pelukan hangat. Ya, malah cemberut. Kamu haus ya? Habis Om ajakin lari-lari. Aduh, gimana ya? Kok ada stroller bayi di sini? Gak ada yang punya, kosong lagi. Mau di sini aja ya, biar nyaman. Ada botol susunya nih. Nih, biar kamu nggak berisik ya. Aduh, gue gak bisa lama nih. Gue bisa ketangkap sama polisi lagi kalau gue kelamaan di sini. Gue harus pergi sekarang. Gue gak tega ya ninggalin dia ya. Udah deh, terakhir kalinya. Sebelum gue benar-benar pergi. Udah ya, Om ganteng balikin kamu ke stroller ya. Gue benar-benar harus pergi sekarang. Kamu bobo ya, kamu pergi. Lucu juga tuh bayi. Kecil-kecil begitu tapi gemoy. Dia taruh di stroller, dia nangis. Pas gua gendong, dia malah diem. Apa karena dia nyaman sama gue ya? Gue tahu lo berulang kali udah bilang lo nggak peduli sama hal ini. Tapi tadi Axel ngasih gue kabar. Meisha udah lahiran. Anaknya laki-laki. Dan Meisha meninggal pas proses lahirannya. Anak itu sekarang besarnya pasti udah kayak bayi yang tadi. Apa sekarang dia udah gumoh juga ya?
Sekarang bayi itu ada sama Julian dan juga Lala. Polisi lagi. Aduh, ini kok pasti udah dikepung nih. Gue harus kemana ya? Dan, bentar. Tapi lu cek dulu, ini beneran Elio apa bukan nih? Masih bener nih kak, mukanya masih mirip sama Kak Mesya sama Kak Hasbi. Nggak berubah kayak mukanya Kak Axel. Ya nggak mungkin lah, kocak. Ada aja sih lu ah. Dan tapi lu cek dulu nih, tangan, mata, kaki masih pada ada nggak? Utuh nggak? Udah copot lagi. Ya utuh lah, masih ada lah. Nggak usah kayak tadi dah, nggak usah ngaco. Lu, Elio. Apa lagi nih? Bikin panik aja kamu Elio. Diem, Pak Julian nih. Ya halo Pak. Oh iya, siap Pak. Yaudah, saya sama Ardan sama Elio menuju ke gerbang timur ya Pak ya. Oke Pak. Yuk, gerbang timur. Elio. Nggak jadi dicampur sama Pak Julian nih. Iya. Jules? Mama? Mama, Sayang Syifa. Aduh, Oma kangen sayang. Kapan balik, La? Ceritanya panjang mah, gimana keluarga Cemara ini bisa berkumpul tiba-tiba di sini. Oke. Mama kok kayak kesel gitu mukanya, kenapa mah? Kelihatan ya? Iya. Enggak, tadi Mama sempat ketemu sama teman lama Mama yang dulu Mama anggap dia tuh sebenarnya sebagai sahabat. Tapi karena dia sering melakukan hal-hal yang buat Mama nggak nyaman, akhirnya Mama mulai menjauh dari dia. Itu aja. Laki-laki. Mantan PDKT-an Mama ya? Atau cinta monyetnya Mama? Apa sih Jules, kamu tuh ngaco deh. Tapi laki-lakinya single kan mah? Tahu. Ya kalau misalkan Mama emang mau mencoba lagi ya nggak apa-apa. Toh aku juga kan udah ada pendamping baru. Lagian Mama juga kan masih cantik mah. Wah, Syifa punya opa baru. Udah punya adik baru. Punya opa baru. Enggak. Tuh kan, Jules, gara-gara kamu nih. Udah nggak usah dibahas ya. Nah, Mama itu kesini karena Mama khawatir sama Elio. Elio itu masih seminggu umurnya. Dibawa ke taman karena angin, nanti kecapean. Mana ini sekarang mendung begini, dia bisa sakit loh. Ya udah Mama, nanti kalau marah-marah terus cantiknya hilang loh. Coba senyum dulu sedikit, mana senyumnya? Ya udah, mana sekarang? Elio mana? Els. Nah, itu dia. Axel, Ardan. Hai. Semoga Suryono udah pulang dan nggak sampai ketemu anak-anak di sini. Jadi kamu tahanan yang saya dengar lagi kabur di taman ini? Iya benar. Itu gua. Anak Bapak Suryono yang terhormat. Yang sekarang jadi buronan. Hasbi, kamu kenapa jadi kelihatan menyedihkan kayak begini sih? Bukannya tadi kamu kelihatan percaya diri? Katanya bisa kabur dari kejaran polisi. Sekarang apa? Oh. Atau kamu sekarang butuh perlindungan saya? Karena saya bisa dengan mudah bawa kamu pergi dari sini. Tanpa kamu harus merendahkan diri seperti ini.
Terus apa? Setelah itu gue harus tunduk sama lo. Gue harus patuh sama semua perintah lo. Lebih baik gue masuk penjara. Hasbi, Hasbi. Saya tahu persis orang seperti kamu. Kamu nggak akan pernah bisa bertahan lama di penjara. Jadi hidup dalam perlindungan dan aturan saya akan jauh lebih baik. Asal lo tahu, ada alasan kenapa gue ngeluarin Meisha waktu itu. Karena gue gak mau Meisha ngelahirin di rumah itu. Terus anaknya lo gedein, yang ujungnya akan jadi gila. Sama persis kayak gue. Bukan saya yang bikin kamu gila. Tapi obsesi kamu sendiri, Hasbi. Riko yang kasih saya. Dia menemukan ini di lantai dekat kamu mau meledakkan diri waktu itu. Ini Hasbi. Ini yang bikin kamu gila. Ini yang bikin kamu terobsesi. Sampai kamu pengen jadi seperti iblis supaya kamu bisa ditakutin semua orang. Jadi jangan berlagak kau punya rasa sayang terhadap anak itu yang gak pernah sama sekali kamu temui. Bahkan kamu pernah mau menyingkirkan anak itu. Gak ada salahnya hidup ingin menjadi seorang iblis. Selama dia tahu bahwa hidupnya tidak pantas untuk direndahkan dan diinjak-injak. Gue tetap mau pergi. Kamu masih mau nolak saya? Hasbi, selamanya kamu itu tetap anak saya. Kemanapun kamu pergi. Dan sejauh apapun jarak yang memisahkan kita, akan selalu ada tali yang mengikat antara ayah dan anaknya. Tapi yang terpenting, aku ingin menjadi seorang ayah yang dibanggakan anakku. Aku akan jadi ayah terbaik untuknya. Saya pernah menulis seperti ini. Halo, kumpulkan semua. Suruh ke depan taman. Sekarang! Riko, jangan bilang-bilang kalau tadi ini BBL dibawa sama ODGJ ya. Iya, aman-aman. Halo, ini kakak Syifa. Ih, Alia lucu banget. Pengen dicubitin deh pipinya. Jangan dicubit dong. Nanti Elionya nangis ya. Pegang aja pelan-pelan. Nanti kasihan kalau rewel yang repot papa sama bunda. Oke, Oma. Sal, Dan, makasih ya seharian udah ngejagain Elio. Pasti capek banget kan kalian berdua. Tapi tadi aman nggak? Ya jelas aman dong. Bapak sudah memilih orang yang tepat untuk menjaga BBL, yaitu Axel, si asisten terbaik se-Asia Pasifik dan juga dibantu sama nih adik ipar yang paling imut, si Ardan, yang benar-benar multitalentan. Maksud saya multitalenta.
Aman apa? Itu kenapa hidung kamu begitu? Oh, iya Bu, soalnya kalau hidung saya dipegang gini ya goyak lain tuh. Tunggu deh, tapi kalian kenapa keringetan banget gitu? Abis lari-larian? Nggak apa-apa. Oh, kalian tuh kecapean jagain Elio ya? Ya udah gini aja, nanti malam saya masakin makan malam untuk kita semua sekalian. Mama juga ya, Ma? Enggak usah, Chef Lola. Terima kasih banyak tawarannya. Tapi saya udah ada appointment mau makan malam sama Rindy. Saya udah reservasi juga di restoran paling mahal dan terbesar se-Asia Pasifik. Gaya banget. Mama juga kayaknya nggak bisa lah. Kurang enak badan. Mau langsung pulang aja. Ya udah, kita langsung pulang yuk. Nanti keburu maghrib. Kasihan Elio. Yuk. Yuk. Jangan miring-miring, Sal. Iya, hati-hati. Hei, kamu! Jangan ngomong keras atau saya tembak! Jangan kabur! Jangan lari atau saya tembak! Awas, minggir Pak! Jangan halangi polisi! Minggir! Minggir! Kami sudah menghalangi polisi, Bos. Dan Pak Hasbi sudah berhasil kabur. Sekarang tinggal keputusan kamu, Hasbi. Kembali ke saya, atau membiarkan diri kamu terus-menerus hidup dalam pengejaran. Karena ternyata saya tidak rela melihat kamu di dalam penjara. Mas, ini gimana ya? Baby El kok nangis terus? Aku tadi udah coba cek popoknya itu masih aman. Terus aku kasih susu juga nggak mau. Aduh, aku bingung banget ini kenapa ya? Coba sini, biar aku yang gendong ya, sayang. Nggak usah, udah nggak apa-apa. Dari tadi kan Mas juga udah gendong baby El terus, udah hampir sejam tadi aku lihat. Sejam. Oh. Apa biar aku aja gantian. Mas, apa jangan-jangan baby El sakit ya, Mas? Sakit. Sini biar aku cek. Nggak panas kok, lah. Atau aku telepon dokter aja ya, biar tahu pastinya gimana. Sayang, capek nanti nangis terus. Halo dok, selamat malam. Malam ini bisa ke rumah nggak ya dok? Anak saya sakit. Oh, oke kalau gitu. Ya, terima kasih ya dok. Gimana, Mas? Dokter keluarga aku lagi di luar kota, lah. Gimana ya? Atau aku pergi dulu ya, lah. Aku cari rumah sakit yang 24 jam. Siapa tahu dokternya bisa mampir ke rumah. Ya udah, hati-hati sayang. Maaf ya. Gue gak akan bisa pergi jauh dengan keadaan seperti ini. Cepat atau lambat, gue pasti akan ketangkap. Benda ini, gue gak tahu kenapa. Apapun yang terjadi, dia pasti akan selalu balik ke gue. Kamu benar-benar iblis, Hasbi.
tega ngelakuin itu semua ke saya. Kamu berusaha ngelecehin saya. Manusia iblis kamu ya. Kamu berani-berani yang ngejebak aku. Aku nggak akan biarin kamu bunuh jadiin ini. Hasbi, selamanya kamu itu tetap anak saya. Kemanapun kamu pergi, dan sejauh apapun jarak yang memisahkan kita, akan selalu ada tali yang mengikat antara ayah dan anaknya. Waktu gua nggak banyak. Mungkin gua memang harus ke sana. Aku harus nyari dokter kemana lagi ya? Rumah sakit yang biasanya dokternya cuma satu, itu juga dokter jaga, nggak bisa dipanggil ke rumah. Ya, halo Sol. Pak, saya baru dapat kabar dari teman saya di kepolisian. Katanya Hasbi kabur, Pak. Lala dan Elio, aku harus kembali ke rumah. Aku harus pastiin mereka aman. Ya Allah, semoga Elio beneran gak sakit. Semoga ini semua hanya kecemasan aku dan Mas Julian aja. Pak, aku dikasih tahu sama Excel kalau Hasbi kabur dari polisi. Sebaiknya kamu sama Elio hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Bu, ini Tanti. Oh iya, masuk Mbak. Bu, kata Pak Heru ada yang nyariin Bu Lala. Katanya ada urusan mendesak. Oh, siapa? Ah, siapanya? Saya nggak nanya sama Pak Heru, Bu. Elionya biar Tati yang gendong aja, Bu. Oh iya, boleh. Titip ya, Mbak? Iya. Anak pinter, anak pinter. Maaf Pak, saya nggak bisa buka gerbang kalau bukan Pak Julian atau Bu Lala yang nyuruh langsung. Lala. Hasbi, ngapain kamu sih? Anak ganteng. Iya, Elio ganteng. Loh, itu kan Pak Hasbi. Hah? Oh, saya kayaknya harus telepon polisi ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, Mbak Riana. Halo Pak, kenapa kamu kabur? Kamu mau menyangkal semua yang udah pernah kamu lakuin dengan cara lari dari hukuman kamu. Aku nggak akan bisa kabur lah. Polisi pasti akan menangkap aku lagi. Aku nggak akan bisa pergi jauh. Jadi kamu nggak usah khawatir ya, lah. Terus kamu mau apa sekarang? Aku mau minta tolong sama kamu lah. Aku mau kamu menerima barang ini. Cuman kamu yang bisa buang jauh-jauh barang itu dari aku. Kamu datang ke sini cuma untuk ini? Saya benar-benar nggak ngerti sama jalan pikiran kamu.
Aku pun nggak ngerti lah sama diri aku sendiri. Tapi yang jelas sekarang aku tahu. Aku seorang iblis lah. Aku tahu aku banyak ngelakuin kesalahan sama kamu. Bahkan aku nggak pantas untuk ada dalam hidup kamu lah. Tapi kalau kamu izinkan aku pengen bertemu dengan anak aku sendiri. Aku pengen ngeliat dia. Boleh kan? Kak Mesya meninggal saat melahirkan anak itu. Apa kamu tahu? Dikit lagi Kak, saya bisa Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baby pulang. Mesya, Enggak. Mesya. Kak. Kamu sekarang pasti seneng kan? Kak Mesya udah gak akan gangguin kamu lagi. Dan kamu juga, kamu merasa kamu gak butuh anak itu kan? Kalau aku nggak peduli dengan mereka, aku udah biarin ayah aku untuk menghabisi mereka. Tapi sekarang apa yang aku lakukan? Aku nggak pernah ngebiarin mereka. Aku nggak pernah biarin itu terjadi. Atau memang ini semua adalah rencana kamu lagi? Supaya kami semua lengah, kami semua menganggap kamu sudah berubah jadi lebih baik, padahal kenyataannya tuh enggak. Kamu masih jahat, Hasbi. Banyak melukai orang. Banyak menyakiti orang. Lah kamu tahu kan? Bahkan seorang iblis aja nggak akan pernah nyakitin anaknya sendiri. Tapi seorang iblis itu pernah berusaha untuk menyakiti anaknya sendiri, menghilangkan nyawa anaknya sendiri ketika dia masih lemah, bahkan sebelum lahir. Kamu tuh inget gak sih, Hasbi? Kamu pernah gak berusaha untuk aborsi Kak Mesya? Ingat gak? Aku tahu lah. Aku ingat semuanya. Bahkan itu yang paling jelas terekam di dalam kepala aku sekarang lah. Aku tahu aku salah. Aku akuin semuanya. Lah aku mohon sama kamu. Aku pengen bertemu dengan anakku sendiri lah. Aku mohon sama kamu. Please. Biar gimana pun, aku nggak bisa menghalangi orang tua untuk bertemu dengan anaknya. Bu, nggak apa-apa. Elio mau dikasih lihat ke Pak Hasbi. Saya akan tetap jagain Elio. Elio akan terus di balik pagar sama saya. Saya nggak akan biarkan Hasbi menyentuhnya.
Nak, sini deh kamu lihat. Udah? Dah. Ini tuh lukisan terbaik yang pernah Ayah buat loh. Saya percaya. Sejahat-jahatnya orang, ada satu hal yang gak bisa dihilangkan. Yaitu naluri sebagai seorang ayah. Naluri seorang ayah yang pasti akan bersikap baik ke anaknya. Akan luluh di hadapan anaknya. Lala mana sih? Gue nggak punya banyak waktu. Ada polisi lagi. Lala. Angkat. Cepet. Pak, sebentar Pak. Saya harus bertemu dengan anak saya sebentar aja Pak. Pak, lepasin saya Pak. Pak, saya mohon. Lala. Lazim, Hasbi, Pak tolong Pak. Pak, saya mohon Pak. Pak, lepasin saya Pak. Sudah diam. Pak, saya mau ketemu dengan anak saya sekali aja Pak. Saya mohon. Siapa namanya lah? Elio. Namanya Elio Pratama. Lala! Pak, masuk. Mohon maaf, Bapak dan juga Ibu, apakah semuanya aman? Aman, Pak. Baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami permisi dan selamat malam. Pak, saya mohon sama Bapak. Izinkan saya bertemu dengan anak saya sebentar aja, Pak. Sudah, Mas. Diam aja. Anakku. Elio sayang, kamu yang kuat ya. Elio harus selalu tumbuh sehat supaya bisa ketemu sama ayah kamu lagi, ya. Tapi Ontila janji, Elio. Suatu saat nanti, saat waktunya tiba, kamu pasti akan bertemu sama ayah kamu. Bu Lala, Elio, gak apa-apa kan Bu?
Nggak apa-apa kok Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Tanti takut kenapa-napa. Bu, Pak Julian datang. Ya Allah. Sayang, kok kamu di luar? Maaf ya, kayaknya dokternya bakal datang terlambat. Terus aku juga tadi sempat dapat telepon dari Excel, katanya Hasbi kabur dari kejaran polisi. Hasbi udah ketangkep Mas. Di sini. Hasbi kesini? Kok bisa lah? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu aman kan? Elio gimana? Elio baik-baik aja Mas. Tadi Hasbi datang ke sini juga dengan cara yang baik-baik kok. Ya, dia mau melihat Elio untuk pertama kalinya. Tapi keburu ditangkap polisi. Harusnya tadi Elio bisa merasakan kehangatan ayahnya. Kehangatan seorang ayah yang mungkin gak terlihat, tapi nyata, tulus. Tapi malah ya mungkin emang belum waktunya untuk Hasbi ketemu sama Elio. Sayang, kamu masih ingat gak aku sempat ngomong apa kamu? Kalau keluar rumah, jangan pakai baju yang tipis. Sekarang kita masuk ya. Elio juga pasti kedinginan. Oh, Tanti. Gak apa-apa Mbak Tanti. Makasih ya.